Nggak usah direkam apa? Direkam biar nanti tahu asal usulnya kenapa kita bahas. Asal usulnya di amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Mut'ah, syarat dan kontroversinya oleh Dr. M. Amin Suma. Kumpul kebo akhir-akhir ini meningkat populasinya. Bahkan sebagian ahli agama dan pemerhati sosial kita memberi alternatif nikah mut'ah daripada kumpul kebo yang nyata amoral dan menyalahi ajaran agama. Hanya saja persoalannya, nikah mut'ah sejak belasan abad silam kepastian hukumnya masih diperselisihkan. Ada yang menyatakan halal tanpa ragu, tetapi banyak lagi yang tergesa-gesa mengharamkannya. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan hanya untuk sementara waktu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Dengan demikian, apabila jangka waktu yang disebutkan dalam akad nikah ini selesai, tali ikatan pernikahan pun dengan sendirinya berakhir. Nikah mut'ah dinamai juga nikah muakkad atau nikah yang dibatasi waktunya. Di samping ada yang menyebutkan nikah munqati atau nikah yang terputus. Dinamakan nikah mut'ah karena tujuan dari perkawinan kontrak ini, tanda kutip, seakan-akan hanya untuk mencari kepuasan nafsu syahwati atau seksual. Dan secara harfiah, kata mut'ah memang berarti bersenang-senang atau bersedap-sedapan. Di samping tentu memiliki beberapa arti lain. Dari sejarahnya, nikah mut'ah terjadi di masa awal Islam. Waktu itu para sahabat Nabi Muhammad banyak merantau ke beberapa tempat yang cukup jauh, dan tentu di sana memerlukan waktu yang relatif lama karena sedang berperang. Di pemukiman yang baru itulah sebagian sahabat ada yang menikahi wanita-wanita setempat. Setelah beberapa lama mereka pulang kembali ke negeri asalnya tanpa diikuti istri. Menurut sumber sejarah, nikah mut'ah terjadi di beberapa tempat dan waktu. Di antaranya pada perang Khaybar tahun 7 Hijrah, peristiwa Umratul Qadha tahun 7 Hijrah pula, pada waktu pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijrah, perang Hunain tahun 8 Hijrah, dan sewaktu perang Tabuk tahun 9 Hijrah. An-Nawawi, ulama Mekah kelahiran Banten dan seorang pakar hukum Islam dari mazhab Syafi'i, menyimpulkan kebolehan nikah mut'ah dan pengharamannya 2 kali terjadi. Pertama kali dibolehkan menjelang perang Khaybar, dan kemudian diharamkan saat perang Khaybar itu sendiri masih berlangsung. Kedua, nikah mut'ah dibolehkan lagi saat pembebasan kota Mekah. Namun tak lama kemudian Rasulullah mengharamkan lagi untuk selama-lamanya. Hal yang penting dicatat, nikah mut'ah itu dilakukan sahabat atas izin Rasulullah, seperti terlihat dari beberapa hadis yang berkaitan masalah mut'ah. Hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa umpamanya menegaskan pada tahun Autas Rasulullah SAW memberikan keringanan atau rukhsah pada sahabatnya untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Kemudian setelah itu Rasulullah melarangnya mengharamkan. Begitu pula dengan hadis dari Sabura Al-Juhni, intinya memaparkan Al-Juhni ketika membebaskan kota Mekah turut berperang bersama-sama Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika itu, kata Al-Juhni, Rasulullah mengizinkan anggota pasukan tempurnya melakukan nikah mut'ah. Al-Juhni sendiri konon tidak segera pulang dari Mekah sampai Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah. Pendapat ulama bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di masa permulaan Islam tampaknya telah disepakati. Namun para ulama berlainan pendapat mengenai kelangsungan dibolehkannya nikah mut'ah itu. Menurut sebagian ulama, terutama dari mazhab Syiah Imamiyah, hukum dibolehkannya nikah mut'ah itu tidak pernah dicabut atau mansukh. Karenanya menurut mereka, umat Islam masih tetap dibenarkan untuk melakukan nikah mut'ah sampai kapanpun. Bagi mereka, nikah mut'ah dianggap sah asalkan keempat unsurnya dipenuhi sewaktu akad nikah berlangsung. Pertama, akad nikah dilakukan dengan menggunakan salah satu redaksi berikut: zawajtuka atau aku kawini engkau, angkahtuka atau aku nikahi engkau, atau mata'tuka aku mut'ai engkau. Dan akadnya boleh dilakukan tanpa wali dan saksi. Kedua, wanita yang akan dinikahi atau calon istri diharuskan wanita muslimah, namun dibolehkan juga menikahi wanita-wanita kitabiah atau Kristen atau agama lain. Wanita yang baik-baik amatlah dianjurkan walaupun menikahi wanita-wanita pezina dinyatakan makruh. Ketiga, harus ada mas kawin yang jumlah besar kecilnya ditetapkan atas kesepakatan pasangan nikah mut'ah. Dalam nikah muakkad, nama lain nikah mut'ah, mahar amatlah penting, bahkan turut menentukan sah atau tidaknya nikah mut'ah.
mengenyampingkan penyebutan mahar sewaktu akad nikah berlangsung mengakibatkan nikah mut'ah batal. Keempat, jangka waktu perkawinan nikah mut'ah harus disebutkan secara jelas dan dalam akad, yakni untuk beberapa lama ikatan perkawinan mut'ah itu akan dilaksanakan, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Tidak disebutkannya batas perkawinan di waktu akad dapat mengubah status perkawinan dari perkawinan mut'ah menjadi perkawinan permanen. Kebanyakan fuqaha, khususnya dari lingkungan mazhab Sunni, mengharamkan nikah mut'ah tanpa kompromi. Menurut pendapat ini, dispensasi mut'ah yang pernah diberikan Rasulullah pada para sahabatnya telah dicabut atau mamsuh oleh Nabi Muhammad sendiri, dan memang dalam kapasitasnya sebagai Nabi, beliau memiliki otoritas untuk menyatakan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum syar'i. Guna memperkuat pendiriannya, kelompok ini merujuk beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Juhni. Menurut Al-Juhni, Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah. Lalu ia mengutip perkataan Nabi, "Hai manusia, sesungguhnya aku dulu mengizinkan melakukan nikah mut'ah. Namun, ingatlah bahwasanya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat." Masih dalam upaya mempertahankan pendiriannya, kelompok yang mengharamkan nikah mut'ah ini pun mengemukakan sejumlah argumentasi rasional yang kesimpulannya nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan yang digariskan Al-Quran. Misalnya, batas waktu yang ditentukan dalam akad nikah mut'ah itu dinilai menyalahi petunjuk Quran dan hadis yang memerintahkan agar mempertahankan kelanggengan ikatan perkawinan. Kalaupun karena satu dan lain hal suatu perkawinan terpaksa harus diakhiri, maka pengakhirannya dilakukan dengan cara talak atau cerai, bukan putus dengan sendirinya seperti yang terdapat dalam nikah akad. Hal lain yang juga dianggap menyimpang karena nikah mut'ah tidak mengindahkan aturan iddah yang digariskan syariat Islam. Menurut memang nikah mut'ah mengenal apa yang disebut dengan istibra', masa tunggu yang harus dijalani seorang istri begitu nikah mut'ah berakhir. Ketentuannya 2 kali menstruasi bagi yang masih biasa haid dan 45 hari bagi yang sudah tidak haid lagi. Namun, pengaturan istibra' dalam nikah mut'ah oleh para penentangnya dipandang menyimpang dari ketentuan iddah yang ada dalam Al-Quran. Menurut kelompok ini, nikah mut'ah pada hakikatnya sama dengan praktek prostitusi, dan itu tentu dikutuk banyak orang dan terang-terangan diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, nikah mut'ah mirip atau bahkan identik benar dengan praktek perzinahan. Nikah mut'ah pun menurut pendapat kedua ini tak perlu diragukan keharamannya. Pendapat Ibnu Abbas. Selain kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas, masih ada pendapat ketiga yang didukung sebagian ulama. Di antaranya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang digelari Tarjamul Quran dan Ra'isul Al-Tafasir, berbeda dengan pendapat pertama yang terkesan begitu mudah membolehkan nikah mut'ah, tetapi juga berlainan dengan pendapat kedua yang tampak kaku karena menutup rapat pintu nikah mut'ah sama sekali. Ibnu Abbas berpendapat nikah mut'ah pada prinsipnya memanglah diharamkan, namun dalam kondisi darurat nikah mut'ah boleh dilakukan. Ahli tafsir kondang ini menyamakan status hukum nikah mut'ah dengan status hukum bangkai, darah, dan daging babi yang diharamkan Islam, yang dalam keadaan darurat dibolehkan menyantap ketiga jenis makanan tersebut. Bagi Ibnu Abbas, dispensasi untuk nikah mut'ah yang diberikan Rasulullah pada sebagian sahabatnya di waktu perang baca darurat itu adalah rahmat Allah. Dalil yang dipegang Ibnu Abbas dalam memperkuat pendiriannya yang lain, qiraat atau bacaan Ibnu Mas'ud yang membaca firman Allah, "Famastamta'tum bihi minhunna fatuhunna ujurahunna" dalam surat An-Nisa ayat 24 dengan bacaan "Famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma fa'atuhunna ujurahunna", maka istri-istri yang telah kamu nikahi atau campuri sampai waktu yang ditentukan, berikanlah mahar kepada mereka. Ibnu Abbas tidak
tidak menerima pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara total karena telah dimansuh oleh Nabi. Memang diharamkannya kebolehan nikah mut'ah masih diperselisihkan para ulama, karena ada pendapat yang mengemukakan pengharaman nikah mut'ah sesungguhnya bukan terjadi di zaman Rasulullah, tapi di zaman Umar. Atau bin Abi Rabah umpamanya mengaku dirinya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan pada sebagian waktu di masa kekhalifahan Umar. Sesudah itu Umar melarang orang melakukan nikah mut'ah, bahkan pernah mengancam akan menghukum rajam siapapun yang coba-coba melakukan nikah mut'ah di masanya. Sayangnya pendapat Ibnu Abbas yang relatif moderat dan realistis itu oleh sebagian orang diisukan telah diralat oleh yang bersangkutan sendiri gara-gara mendengar berita pendapatnya yang membolehkan nikah mut'ah disalahgunakan orang, tanpa mengingkari kemungkinan besar informasi tentang penarikan kembali pendapat Ibnu Abbas itu. Agaknya juga bukan hal yang mustahil jika isu demikian sengaja direkayasa sebagian orang guna memperkuat pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Referensinya, cuma kayaknya tulisannya tidak ada referensinya. Iya. Referensinya tidak tulis indeksnya. Dari mana itu Ibnu Abbas seperti itu dari kitab apa? Paling tidak di dalam tulisan ini kita mendapatkan dua kutub ya pendapat. Memang ada itu semua. Hah? Ada Semuanya ya, antara Ya, pihak cuman- yang membolehkan dan pihak yang mengharamkan, dan satu pihak yang moderat seperti Ibnu Abbas. Kita bisa mendapatkan terutama di kitab-kitab Ikhwanuna Ahlussunnah, di kitab Fiqh Sunnah juga dikutip tentang pendapat-pendapat Ibnu Abbas, dari pendapat yang moderat sampai pendapat yang dikatakan terakhir Ibnu Abbas melarat pendapatnya kembali, yang dipertanyakan sendiri oleh penulis ini. Nah kemudian mungkin kita bisa lemparkan masalah ini, terutama kita ingin minta penjelasan lebih dulu kepada Abu Ammar untuk menjelaskan status nikah mut'ah itu di dalam pandangan Syiah, karena kita sudah lihat beberapa alasan di dalam Ahlussunnah bahwa nikah mut'ah itu haram dengan merujuk pada hadis dan alasan-alasan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin wa syafi'i dzunubina ajmain, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kebenaran telah Engkau turunkan ke bumi kepada seorang nabi yang Engkau cintai, namun kami telah berpisah darinya sekian abad lamanya. Maka dari itu, kepada siapa kami harus bertanya? Ya Tuhan yang Maha Pengasih, telah bersimpangan jalan di hadapan kami, telah kebingungan kami untuk memilih jalan-jalan itu, sehingga kalau tanpa pertolongan-Mu kami takkan mampu menentukan jalan mana yang benar, yang menuju kepada keridhaan-Mu. Di lain pihak kami telah bergelimang dalam dosa, lautan maksiat kami telah buat dan kami tenggelam sendiri di dalamnya. Maka itu keluarkanlah kami dari lautan yang ganas ini, kemudian sampaikanlah kami ke dalam pantai, sehingga kami dapat memilih jalan-jalan yang terpampang di hadapan kami. Dan berilah ampunan kepada kami, sehingga mata kami menjadi cemerlang, sehingga batin kami menjadi tajam, sehingga dapat kami pilih jalan yang benar menurut-Mu, karena jalan-Mu hanya satu, sebagaimana yang Kau katakan, hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ini jalanku yang lurus, dan ikutilah, dan jangan ikuti jalan yang berserakan. Dan kuatkanlah kami ketika kami telah sampai kepada jalan itu, sehingga kami dapat melangkah dan melangkah mendekati ridho-Mu. Dan tolonglah kami untuk itu, khususnya sebelum ajal kami tiba. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan imamah dapat kita ambil suatu kesimpulan, atau dapat kita ambil suatu
rekayasa tentang kejadian-kejadian yang menimpa Islam yang suci, khususnya setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, ini untuk mengulang sedikit pembahasan lalu, Allah berfirman kepada Nabi, "Balligh ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, balligh ma unzila ilaik, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Ya Nabi, sampaikan apa-apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Kalau engkau tidak melakukan, berarti sama halnya engkau tidak menyampaikan syariat Allah. Ayat itu berkenaan dengan imamah, dengan perintah untuk diumumkannya untuk kesekian kalinya masalah keimamahan Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Yang perlu diingat, kenapa Allah mengatakan kalau engkau tidak melakukan, sama halnya engkau tidak menyampaikan syariat? Karena Allah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tertentu umurnya, tidak panjang, dan akan segera kembali kepada pangkuan ilahi. Maka dari itu, seandainya Rasulullah tidak menentukan seorang yang tahu Quran dari alif sampai ya, yang tahu dari hadis dari sejak awal kenabian sampai akhir kenabian, yang seandainya tidak tentukan orang yang tidak tahu nasakh mansukhnya suatu hadis atau suatu Quran, maka sudah tentu kalau tidak ada orang yang paham Islam 100% sepeninggal Nabi, maka Islam sudah tidak akan dapat dijamin lagi. Islam akan terobek-robek, kemudian mukjizat Al-Quran pun akan terobek-robek. Mukjizat Quran akan hanya tinggal di atas kertas, tetapi mukjizat yang begitu dahsyat tidak dapat menembus kalbu manusia. Karena apa? Karena tidak ada lagi orang yang paham 100% tentang Al-Quran. Maka itu adalah suatu kebohongan besar kalau dikatakan Islam adalah agama akhir dan akan dijaga oleh Allah sampai menjelang kiamat atau sampai hari kiamat tiba. Dengan demikian, hal yang sedemikian itu adalah merupakan suatu yang tidak logis dan pula tidak Quranis. Maka itu Allah menyuruh Rasulullah untuk menunjuk penggantinya yang tahu Quran dari alif sampai ya, dan kalau tidak melakukan sama dengan tidak menyampaikan agama. Yakni setelah engkau Nabi, kalau engkau tidak menentukan nakoda kehidupan bagi umat Islam yang tahu seluk-beluk Al-Quran, maka tak ada gunanya jerih payahmu yang selama 23 tahun engkau lakukan. Munajatmu meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan menghidayai manusia, tak akan ada gunanya lagi. Begitu serbuan dahsyat setan yang datang yang tidak diketahui dan tidak terkontrol oleh manusia akan benar-benar menjauhkan umat Islam dari Quran dan sunnahnya dan hadisnya. Dan apa boleh buat, Rasulullah telah melakukan yang diperintahkan, tetapi hal yang dikhawatirkan tadi tetap saja berlaku. Kehidupan sahabat saling berbunuh sepeninggal Nabi, tabi'in saling kecam-mengecam, sampai pada saat ini semakin hari semakin tumbuh aliran-aliran baru dalam Islam, yang mana hal ini adalah merupakan suatu pengerobekan yang dilakukan di atas sadar atau di atas ketidaksadaran umat Islam sendiri. Maka benarlah Rasulullah SAW ketika berkata, "Ahlu baiti kasafinatin Nuh, man rakabaha naja wa man tarakaha gharak." Ahlul baitku seperti perahu Nabi Nuh, barang siapa menumpangi akan selamat, barang siapa meninggali akan tenggelam. Salah satu daripada kedahsyatan perombakan kaidah Islam atau hukum Islam adalah hal yang akan kita bahas malam ini. Salah satu contohnya yaitu adalah nikah mut'ah atau nikah temporer. Terjemahan nikah kontrak itu sebenarnya agak tendensius, sebab kata-kata kontrak di situ mempunyai konotasi jelek. Terjemahan yang baik dan berakhlak adalah nikah temporer. Mengenai nikah mut'ah ini, tapi sayang barangkali tidak sedetail mungkin mengenai
misdak atau masadir atau mengenai indeks-indeks, karena menurut yang saya pahami hari ini kita akan kedatangan tamu, maka itu saya sendiri tidak mempersiapkan begitu layak. Untuk ini saya juga minta maaf. Ala kulli hal kita akan bahas semampu dan seingat apa yang ada di benak. Nikah mut'ah sebenarnya mempunyai landasan yang kuat, baik melalui kacamata Syiah atau kacamata saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan turunnya atau jaminan atau kekuatan daripada hukum nikah mut'ah ini adalah bersifat Qur'ani, ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang juga menurut ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah asbabun nuzulnya adalah turun untuk masalah nikah mut'ah. Dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa illa lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. Ayat yang berkenaan langsung dengan masalah ini adalah sepotong ayat kedua yang saya bacakan tadi, yaitu dikatakan dihalalkan bagi kamu mencari perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan. Sebab ayat yang saya baca tadi yang pertama menyebutkan haram bagi kamu menikahi ibu, saudari dan seterusnya, ya kan? Dan dihalalkan bagi kamu selain mereka untuk kamu kawini dengan harta-hartamu secara baik, muhsinin ghairu musafin, bukan zina. Maka apa-apa yang telah engkau mut'ahkan dengan mereka, ya ini kalau kita terjemahan detail nanti kita jelaskan. Apa-apa yang telah kau nikmati mereka dengan hartamu, maka berilah upahnya sebagai suatu kewajiban, dan tidak dilarang bagimu dari apa-apa yang engkau saling ridho tentangnya setelah faridah itu. Tentangnya yakni tentang mas kawin, yakni tentang bayarannya. Iya, bayarannya. Min ba'dil faridah, setelah engkau berikan faridahnya. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Orang-orang atau Islam yang bermadzhab tasyayyu' mengatakan ini asbabun nuzulnya memang untuk mut'ah, nikah mut'ah, yakni hukum ini memang hukum mut'ah. Tetapi ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan iya, semacam di tafsir Tabari dan sebagainya. Halaman-halamannya barangkali minggu depan saya bagikan fotokopinya kalau memang itu diperlukan, ya kan? Jadi asbabun nuzul ayat ini memang untuk mut'ah, sesuai juga dengan apa yang diriwayatkan oleh saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang diriwayatkan oleh Abbas dan lain-lainnya. Bahkan menurut qiraat mereka yang juga sering dikutip oleh para qiraat, ahli qiraatus sab'ah, itu dikatakan bahwa begini, famastamta'tum bihi minunna ila ajalim musamma, maka apa-apa yang telah kau bersenang-senang dengan mereka dengan hartamu pada waktu tertentu, mereka itu wanita maksudnya, maka berilah pada mereka wanita itu, yakni pada mereka yakni wanita, upahnya sebagai faridah. Nah, bagi ikhwan atau saudara Sunnah wal Jamaah, memang belum saya mendengar
kehalalan mutlak daripada ulamanya. Tetapi hadisnya ada, semacam yang saya katakan tadi. Begitu juga di kitab tafsir, begitu juga di kitab-kitab hadis mengenai mut'ah. Bahkan di Sahih Muslim itu diberi judul tersendiri mengenai nikah mut'ah. Di sana ada, di Bukhari juga ada hadis yang membolehkan mut'ah, tapi di sana pun ada hadis yang melarang nikah mut'ah. Nah, saya akan meninjau beberapa aspek dan perdebatan yang ala kulli hal pada malam ini ada di benak kami. Mereka mengatakan begini, bahwa ayat ini sebenarnya untuk nikah, karena ayat sebelumnya menerangkan bahwa wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka hukum wa uhillalakum ma wara'a dzalikum, dibolehkan bagimu selain yang disebutkan tadi, itu juga maksudnya nikah. Untuk nikos yang sedemikian ini, jawabannya atau ya pernyataan yang sedemikian ini jawabannya adalah kami menjawab bahwa mut'ah bukan lain kecuali memang nikah. Tidak ada siapapun yang mengatakan mut'ah bukan nikah. Nikah mut'ah juga haram sama ibu sama ini. Ini bukan zina. Mut'ah adalah nikah. Maka dengan alasan bahwa ayat ini untuk nikah karena sebelumnya menerangkan nikah, itu tidak benar, tidak relevan. Masalahnya mut'ah juga adalah merupakan bagian daripada nikah. Jadi nikah dalam Islam ada dua, yang selamanya dan yang terputus alias yang permanen. Kemudian mereka mengatakan bahwa mut'ah itu zina. Istilahnya ada yang mengatakan begitu. Bahkan di Surabaya pernah dikatakan bahwa mut'ah lebih jahat dari zina, di suatu ceramah umum di Masjid Unair kira-kira tahun yang lalu. Kenapa? Karena dia zina, maka dia muhsinin. Musafihin, bukan muhsinin. Sedangkan di sini muhsinin ghairu musafihin, yakni baik-baik bukan zina maksudnya. Safahah ini kalau tidak salah ditumpahkan, menumpahkan mani, itu maksudnya bahasa sastra daripada zina. yakni kayak meludah sembarangan lah istilahnya, bahasa sindirannya gitu. Salah satu dalil yang tidak membolehkan karena katanya musafihin mut'ah, padahal tidak. Mut'ah adalah nikah, bukan zina. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan, bahkan satu hadis dari Nabi pun yang mengatakan zina. Kalau mut'ah zina, minimal katanya Nabi pada awal Islam membolehkan, berarti membolehkan zina. Tidak mungkin. Dan sama seperti khomer, enggak, khomer tidak pernah dijawab positif sama Nabi. Bagaimana khomer? Nah itu manfaatnya ada, tapi jeleknya banyak sekali. Gitu, hatta belum diharamkan khomer itu, zaman Nabi tidak pernah mendukung, tidak pernah ayo minum khomer, enggak. Tapi mut'ah menyuruh. Jadi tidak ada kata-kata atau identik sama zina, enggak ada. Seperti yang didakwakan orang-orang yang ngefront tadi itu. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, famastamta'tum di sini katanya bersenang-senang dengan mereka, itu maksudnya kalau kamu kawin menyentuh atau kumpul, itu maksudnya. Bukan famastamta'tum ini maksudnya mut'ah. Bukan mut'ah sebagaimana yang diperistilahkan dalam agama. Seandainya itu ada ya kan menurut mereka. Jadi bukan mut'ah yang diperistilahkan dalam syariat Anda katanya mereka, yaitu sebagai nikah temporer. Tidak, dia ini berlezat-lezat, yakni kalau kamu kawin dan berlezat-lezat maka beri maharnya. Jadi kalau kamu kawin dan kamu nyentuh, istilahnya berlezat-lezat dengan mata atau nyentuh atau kumpul, beri maharnya sebagai suatu kewajiban. Ini pun dapat dibantah. Kenapa? Ketika dikatakan bahwa sekarang ini malam, tentu bukan siang. Ketika dikatakan bahwa kalau kamu nikah dan telah bersenang-senang beri mas kawin, maka kalau kita nikah sebelum bersenang-senang kemudian kita talak, artinya tidak perlu diberi kawin. Berarti kan enggak? Kata firman Allah ini kalau diartikan begitu kan begini, kalau kamu nikah dan kamu menyentuhnya, beri mahar sebagai kewajiban. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau nikah dan tidak disentuh terus talak, apakah tidak diberi maharnya?
Kalau kita mau artikan seperti tadi, yakni bersenang-senang ini bukan mut'ah, yakni bersenang-senang, berlezat-lezat tadi, maka konsekuensinya kalau kita kawin dan belum kita sentuh, kita talak, tidak boleh dikasih mahar, tidak perlu. Kan begitu toh? Ketika orang berkata ini malam, siang, minumlah malam hari. Ini jangan minum siang hari. Kalau kamu kawin dan bersenang-senang, beri maharnya sebagai kewajiban. Ini berarti kalau kita kawin dan belum bersenang-senang dan kita talak, tidak perlu beri mahar. Atau kalau kita kawin belum bersenang-senang, istrinya di Amerika, tidak wajib kita kasih mahar karena belum bersenang-senang. Padahal sepakat kaum muslimin, sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa kalau seorang kawin sama wanita kemudian dicerai sebelum disentuh, maka harus memberi berapa? Separuh mahar. Harus memberi separuh mahar. Berarti, dan itu dengan dalil-dalil yang akurat. Yani kalau kawin dan belum disentuh terus ditalak, itu harus dikasih separuh mahar. Sementara kalau istamta'ah ini tadi diartikan bersenang-senang, yakni kalau kamu kawin dan belum nyentuh, cerai, kalau kamu kawin dan nyentuh, beri mahar. Pemahaman kontranya, kalau kamu kawin belum nyentuh, tidak perlu dikasih mahar dulu. Padahal sepakat kaum muslimin, mahar hatta wanitanya belum disentuh, kalau dicerai harus dia diberi separuh mahar. Maka dengan demikian istamta'ah di sini tidak bisa diartikan bersenang-senang. Wah, mereka berjawab, paham tidak ini sebelum kita lanjutkan? Kalau kira-kira mau diinterupsi. Mereka jawab, oh maksud daripada kalau kamu kawin kemudian kamu sentuh berilah maharnya, yakni mahar seluruhnya. Yakni kalau kamu kawin dan belum nyentuh dicerai, jangan dikasih, tapi jangan seluruhnya, kasih separuh gitu. Paham enggak ngalesnya ini? Si Mande tadi dijawab dengan si Ayam. Saya ulang. Kalau istamta'ah ini diartikan bersenang-senang, ya kan? Maka artinya begini, kalau kamu kawin dan kamu bersenang-senang, maka beri maharnya. Kalau mau diartikan demikian, yakni bersenang-senang, maka jawabannya begini. Lah, kalau kita kawin belum bersenang-senang, tidak perlu dikasih mahar dulu. Atau kalau kita cerai, tidak perlu kasih mahar. Padahal sepakat kaum muslimin, hatta belum disentuh, separuh mahar harus dikasih. Kalau dicerai, mereka berkelit mengatakan bahwa yang dimaksudkan kalau kamu kawin dan menyentuh berilah maharnya, ya kan? Yakni seluruh mahar. Maksudnya kalau kamu kawin dan belum menyentuh kamu cerai, jangan kasih seluruh mahar, tapi kasih separuh mahar. Paham enggak? Nah, jawabnya begini. Separuh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Separuh dan keseluruhan. Kita mau membahas separuh dan keseluruhan. Saya ulang nih, sedikit. Jadi kalau diartikan bersenang-senang itu, ya nih kalau kawin kamu bersenang-senang kasih mahar, ya kan? Kita jawab kalau begitu, kalau kita kawin belum bersenang-senang nggak kasih mahar. Kalau kita cerai, mereka berkata, oh wah, itu maksudnya kalau kamu cerai, ya kan? Dan belum dikasih, kalau belum bersenang-senang, maka jangan kasih mahar tapi separuh, tidak seluruhnya. Bisa kena ini. Kalau nggak kena nanti jawabannya pun nggak kena. Jadi dia katakan kalau jadi yang dimaksudkan di situ kalau kamu kawin belum bersenang-senang, kalau kamu cerai, yakni jangan kamu kasih maharnya tapi separuh, bukan seluruhnya. Kan kita katakan tadi bahwa kalau kita kawin dan bersenang-senang, kalau mau diartikan itu bersenang-senang, maka berilah maharnya. Pemahaman kontranya apa? Kalau kita kawin belum bersenang-senang, belum wajib dikasih mahar. Mereka berjawab, enggak, pemahaman kontranya bukan begitu. Pemahaman kontranya belum wajib dikasih mahar penuh. Itulah maksudnya, katanya mereka. Pemahaman kontranya belum perlu dikasih mahar penuh. Nah, jadi separuh. Jadi bukan. Kita katakan kalau kamu kawin bersenang-senang, maka beri maharnya. Pemahaman kontranya menurut kita, kalau enggak bersenang-senang dicerai, ya jangan dikasih, kan gitu. Mereka katakan, oh bukan begitu pemahaman kontranya. Pemahaman kontranya jangan dikasih, tapi sekarang jawabnya adalah separuh dan keseluruhan.
ini dalam akal. Jadi bukan maaf, separuh dan keseluruhan dalam bahasa ini merupakan sesuatu dua hal yang satu lebih jelas dari yang lain. Asal muasal sesuatu ketika kita mau menamai, misalnya rumah dengan kata-kata rumah, itu seluruhnya apa sebagian? Asalnya keseluruhan toh. Kasih rumah yakni keseluruhan rumah. Belakangan berkembang, saya mengepel rumah. Jadi bukan seluruh rumahnya dipel, tapi sebagian rumahnya. Tahu enggak? Tapi asal usul kata-kata rumah ini mana lebih dahulu? Lantainya apa keseluruhan rumahnya? Seluruhnya. Perkataan rumah ini pada keseluruhan, awal peletakan daripada kata-kata rumah ini keseluruhan. Walaupun untuk meringkas pemakaian pada bab-bab akhir ini kemudian dipakai kepada arti sebagian, seperti berkata, aku mengepel rumahku bocor. Apa bocor semua sak tembok-temboknya? Enggak, yakni atapnya bocor. Jadi atap rumah yakni sebagian rumah. Memang dipakai rumah itu kepada sebagiannya. Tetapi yang pertama kali rumah itu dipakai kepada keseluruhannya. Jadi awalnya nenek moyang dulu enggak terus genteng dibilang rumah, lantai dibilang rumah, semua digabung jadi rumah. Enggak begitu. Ya secara keseluruhan apa yang kita tinggali ini rumah. Cuman dalam bahasa akhirnya dipakai rumahku bocor. Jadi maksudnya atap rumahku bocor. Jadi rumah dipakai kepada makna sebagian, tidak dipakai kepada makna keseluruhan lagi. Nah, tapi asal-muasalnya dan yang jelas di akal, ketika kata-kata rumah ada, apakah Anda bayangkan itu lantainya? Enggak. Coba tidak dikatakan apa-apa, rumah gitu. Tidak ada tanda-tandanya. Seperti rumah saya bocor, enggak. Kalau rumah saya bocor itu sebagai tanda-tanda bahwa itu memaknakan adalah atap rumahnya, sebagian rumahnya. Tapi kalau tidak ada kata-kata embel-embelnya, rumah gitu, apa yang Anda bayangkan? Keseluruhan atau sebagian? Keseluruhan. Nah, dengan demikian dalam logika dikatakan, atau dalam ilmu mantik dikatakan bahwa makna kepada keseluruhan itu adalah makna asal. Makna kepada sebagian itu makna majazi, makna yang tidak letterlek. Seperti singa kalau kita pakai kepada orang yang berani, apa singa betulan kan? Enggak, sifatnya berani. Jadi majazi, pemakaian berikutan. Jadi keseluruhan makna asli, yakni makna hakiki kepada sebagian sebagai makna majazi. Nah, hukum makna majazi itu tidak akan dipaham kalau tidak diberi embel-embel. Saya melihat singa, apa yang Anda pahami dari singa ini? Singa betulan kan? Tapi kalau Anda katakan suatu, saya lihat singa makan bakso, asik sekali tadi. Itu makan bakso itu sebagai tanda-tanda atau embel-embel yang bisa menjelaskan bahwa singa ini maksud adalah majazi. Nah ini ya. Nah, makna kata-kata yang tadinya keseluruhan, kalau ingin dipakai kepada sebagian, itu harus diberi embel-embel. Dijelaskan bahwa itu sebagian. Kalau tidak dijelaskan, maka harus dimaknai kepada keseluruhan. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada tafsir ayat tadi mengatakan apa? Kalau kamu kawin dan bersenang-senang, berilah upahnya. Upah ini keseluruhan atau sebagian? Keseluruhan. Upah. Kalau upah nggak diberi embel-embel, ya keseluruhan. Tapi kalau upah, walaupun sebagiannya, itu ada tanda-tandanya kan. Tapi nggak upah seluruhnya. Nah, kalau seluruhnya, maka pemahaman kontranya juga seluruhnya. Iya, itu yang datang ke akal kita lebih awal. Yakni kalau kamu belum menyentuh dan belum bersenang-senang, jangan kasih seluruhnya. Itu. Iya, tidak boleh terus jangan kasih sebagiannya. Tidak. Karena nggak ada tanda-tanda. Sedangkan sebagian haruslah ada tanda-tanda. Ada embel-embel. Dengan demikian, maka takwilan tadi pun tidak kena. Yakni kalau kamu menyentuh, kasih seluruh maharnya. Kalau belum menyentuh, jangan kasih seluruh maharnya, tapi sebagian maharnya. Sementara bahasanya ringkas. Kalau kamu kawin nyentuh, seluruh kasih maharnya. Nggak nyebut seluruh atau sebagian. Dengan demikian artinya seluruh.
Dan pemahaman kontraknya juga harus seluruh, nggak bisa sebagian. Maka dengan demikian ci ayamnya itu tadi juga tidak bisa dipakai untuk membantah nuril ilahi atau cahaya ilahi. Yakni artinya famastamta'tum ini di sini yakni nikah mut'ah. Yakni kalau engkau bersenang-senang dengan mereka wanita dalam waktu tertentu, apalagi bihi ini. Kalau kamu bersenang-senang dengan mereka dengan hartamu. Coba ini. Kalau kamu bersenang-senang dengan wanita dengan hartamu, ini kecondongan semacam apa? Semacam imbal balik. Nih, yang laki memberikan harta, yang wanita memberikan istilahnya hormahnya, tetapi dengan cara yang telah dilegalkan oleh agama, yaitu dengan nikah. Maka berilah maharnya, ya kan? Kemudian bihi ala kulli hal, nanti kita teruskan lagi. Sebagai faridah, ya kan? Kalau kamu bermut'ah dengan mereka dengan hartamu, maka berilah mahar mereka sebagai faridah. Dan ini ada satu ayat berikutannya, yakni sambungannya memperjelas bahwa istamta'tum tadi bermakna mut'ah, bukan bersenang-senang dengan istri permanen, tidak, melainkan mut'ah di situ yakni dengan yang temporer. Di sini ada firman-Nya lanjutnya begini, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tidak dicela kamu, ya kan, atas apa-apa yang kamu saling meridhoi tentang harta setelah faridah, setelah selesai kewajiban. Ini memperjelas makna mut'ah. Mereka katakan apa? Kalau yang tidak setuju sama mut'ah, ini maksudnya mahar itu begini. Kalau istrimu nanti menentukan waktu kawin, menentukan mahar setengah 1 juta, ya kan? Kemudian dia menghalalkan sebagian atau keseluruhannya. Nah, itu yang dimaksudkan, tidak dicela bagimu kepada apa yang engkau ridhoi, saling meridhoi tentang harta itu setelah faridah. Kan ada di hukum Islam bahwa seorang istri kalau menghalalkan mahar yang dituntut dulu, jadi menjadi wala junaha, jadi tidak diharamkan, tidak dicela kamu. Kata mereka begitu. Yakni ayat ini mengandung arti bahwa seorang wanita boleh menghalalkan maharnya. Paham enggak? Nah, tetapi hal itu jauh tafsiran yang begitu. Kenapa? Karena dalam ayat ini taradaitum, kalau kamu saling meridhoi, hadiah perlu saling ridho enggak? Mau enggak kamu saya bebaskan maharnya? Perlu begitu? Mau enggak kamu saya kasih 1 juta? Nggak ada istilah taradaitum saling meridhoi kalau dalam artian hadiah. Hadiah nggak pakai saling meridhoi dari satu taraf, dari satu segi. Nih, kecuali kalau jual beli. Ini menunjukkan apalagi mimba dil faridah, setelah diwajibkan. Mereka mengartikan setelah wajib, yakni setelah akad nikah. Padahal enggak. Apa tadi dikatakan? Berilah maharnya sebagai faridah, sebagai kewajiban. Dan boleh engkau kalau saling meridhoi lagi setelah kewajiban itu, yakni setelah engkau kasih, jadi dikasih. Barangkali mereka mau jawab, oke, kasih dulu 1 juta istrinya, nanti kalau dikembalikan nggak apa-apa. Itu pun seperti tadi jawabannya tidak masuk akal. Karena apa? Karena memberi itu tidak perlu ridho dua segi. Tidak perlu rundingan dulu, mau nggak aku kasih 1 rumah kamu. Kalau bukan haknya, ya, hadiah kan bukan haknya. Hak yang memberi diberikan kepada orang lain. Maka dia bertanya, tidak usah runding dulu, tidak usah minta persetujuannya. Tapi dalam ayat ini mengatakan kalau engkau sudah saling setuju dengan itu, dengan harta itu, boleh kamu setelah menyelesaikan kewajibanmu. Ini maksudnya begini, yakni kalau kamu bermut'ah wahai laki-laki A dengan perempuan B, ketentuannya seminggu, mas kawinnya 100.000. Kalau sudah selesai ini dalam 1 minggu, kamu boleh nambah lagi dengan berunding lagi. Aku ingin tambah, Dek, karena aku tidak susu pulang. Iya deh, Mas. Berapa mau tambah? Seminggu lagi.
bolehlah aku minta mahar sekian. Nah, tawar menawar dulu. Wah, terlalu mahal lah dek, karena ini sudah gelombang kedua. Yang 100 lah, yang 75 lah barangkali. Nah itu, jadi cara ada itu saling meridhoi, yakni saling meridhoi. Ini malah menunjuk makna mut'ah. Dan mut'ah begitu sifatnya. Kalau anda mut'ah kemudian masih kurang setelah habis masa waktu, tapi jangan disentuh dulu, nikah dulu, running dulu lagi mengenai waktu dan maharnya. Nah, ini dari dua segi, dari dua taraf, dari dua personel saling meridhoi. Nah, ini cocok dengan makna Qur'annya tadi. Kalau kami saling meridhoi setelah kewajiban boleh, tidak dicela kamu, tidak perlu iddah. Kalau suami yang pertama ya, tapi kalau dia mau mut'ah sama orang lain harus 2 haid.